Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 5. Tiba-tiba teringatlah dia kepada pamannya yang bertempat tinggal di desa Segalo. Pamannya bernama Jaga Saradenta. Dia bekas seorang kepala pasukan tentara Banyumas dalam Perang Gianti. Ia benci kepada Belanda. Benci juga kepada semua yang berbau kerajaan Susuhunan Surakarta. Maklumlah, sebagai salah seorang prajurit Pangeran Mangkubumi ia berpaham memusuhi Susuhunan Pakubuwono II. Dia terkenal berani, tangkas dan sakti. Setelah perang selesai, ia diangkat menjadi gelondong, kepala 5-10 kepala kampung Surakarta, Segalo. Kodrat adalah seorang laki-laki yang berotak licin. Pikirnya, aku adalah bawahan Sang Dewa Resi yang bekerja sama dengan Belanda. Tapi kalau aku bisa menempatkan diri, pamanku pasti mau menjadi pelindungku. Lebih baik aku ke sana saja. Kalau si Jahanam datang, biarlah paman yang menghadapi. Mendapat ide seperti itu, bangkitlah semangatnya. Dikerahkan tenaganya sekuat-kuatnya. Dan menjelang jam 2, sampailah di rumah Jaga Saradenta. Pintu rumah segera digedornya, ia mengancam Rukmini juga agar bersikap membantu apa yang dikatakan. Belatinya diperlihatkan. Bisiknya tajam, awas. Inilah bagianmu. Kodrat pandai bermain sandiwara. Begitu ia melihat pamannya membuka pintu, lantas saja dia berlutut dan merangkul kedua lututnya. Katanya dengan menangis sedu sedan, tolong, paman tolong. Hai, kenapa? Jaga Saradenta kaget. 2-3 tahun, dia tak pernah bersua dengan kemenakannya. Tahu-tahu, ia diratapi demikian rupa. Hati siapa yang tak terguncang? Aku dihina orang. Aku dikejar orang. Aku mau dibunuhnya. Ah, siapa berani menghinamu? Siapa berani mengejar? Dan siapa yang mau membunuhmu, hamba Adipati Banyumas? Tidak ada yang berani kurang ajar padamu. Dia orang asing, paman. Dia mengenakan pakaian pendeta. Tetapi pendeta cabul. Pendeta begundal kompeni Belanda yang menjual dirinya menjadi mata-mata. Kena betul permainan ini di dalam hati Jaga Saradenta. Segera ia membawa kemenakannya duduk di kursi. Pada saat itu istrinya ikut terbangun pula. Melihat kemenakannya menangis sedu sedan, sibuklah dia tak keruan. Buru-buru ia menyalakan lampu besar. Kenapa, katanya. Biarlah dia bicara, Bu, kata Jaga Saradenta. Kodrat memanggut-manggut cepat. Isaknya dinaikkan dan ia berlutut lagi di hadapan pamannya. Melihat itu, istri Jaga Saradenta tahu diri. Segera ia mengundurkan diri, memasuki dapur memasak air teh. Nah, katakan, desak Jaga Saradenta. Tetapi apa paman mau menolong, ujar Kodrat. Celakalah nasibku, kalau paman tak peduli. Terangkan dulu. Biar ku pertimbangkan. Jaga Saradenta terpengaruh. Tadi sore aku dolan ke rumah Pelara Lara, Pelipur Lara. Di sana aku berjumpa dengan seorang perempuan cantik yang berasal dari Wonosobo. Perempuan itu membawa anaknya. Macammu, bentak Jaga Saradenta. Kalau ibumu masih, bagaimana kamu berani memandang mukanya? Apa untungnya mengumbar nafsu birahi begitu rupa? Bedebah. Dengarkan dulu paman, rengek Kodrat mengambil hati. Sebenarnya tak biasa aku dolan ke rumah Pelara Lara. Aku datang ke sana semata-mata karena suatu laporan. Katanya di rumah itu ada seorang perempuan yang dirundung nasib buruk terpaksa menjual diri. Ternyata laporan itu setengah benar. Perempuan dan anaknya itu sebenarnya terculik oleh seorang bangsat yang membutuhkan uang. Dia lantas dijual kepada pengurus rumah Pelara Lara. Menyaksikan perlakuan itu, aku tak bisa tinggal diam. Kemudian, perempuan dan anaknya itu kurampas dan kulindungi. Tetapi pengurus rumah Pelara Lara itu bilang, kalau perempuan itu disediakan untuk kepentingan serdadu-serdadu Belanda. Sebentar malam, mereka akan datang, pengantarnya telah dikirimkan terlebih dahulu. Lantas, Jaga Saradenta tak sabar. Darahnya mendidih mendengar kisah rekaan itu. Aku bilang tak takut dan kubawa perempuan dan anaknya itu. Niatku mau kuantarkan ke Wonosobo. Mendadak aku dikejar seorang yang berpakaian pendeta. Si begundal kompeni. Aku diancam, dihardik dan akhirnya kutempur dia sebisa-bisanya. Jahanam betul dia kuat seperti kerbau. Lenganku hampir dipatahkan. Ah, potong Jaga Saradenta. Darahnya meluap. Tetapi pikirannya dapat berjalan tenang. Ia melemparkan pandangan melihat Rukmini dan Sangaji, ia menuding, apa dia yang kau maksudkan? Ya, dialah gara-gara peristiwa ini. Tapi niatku pasti. Bagaimanapun juga, akan kuantarkan dia sampai ke kampung halamannya. Apa betul, teriak Jaga Saradenta kepada Rukmini. Pandang mata Rukmini bergetaran. Ia ragu-ragu. Kemudian ia melihat mata Kodrat menyala tajam. Tangannya meraba hulu hatinya. Maka dengan terpaksalah ia mengangguk. Janganlah paman desak begitu rupa.
Kodrat menyesali. Peristiwa yang menimpa dirinya sudah cukup menghina kehormatannya. Jaga Saradenta menunduk dalam. Pikirnya, benar juga ujar bocah ini. Tak sopan aku mendesak dia agar bicara. Sekarang di mana pendeta bangsat itu, katanya kepada Kodrat. Tadi dia mengejar-ngejarku. Pasti dia segera datang ke sini. HM. Jaga Saradenta berpikir keras. Dia seorang pendeta, katamu? HM, mustahil dia berbuat begitu. Mustahil dia di rumah pelara-lara. Aku bilang dia mengenakan pakaian pendeta. Apa dia benar-benar seorang pendeta, hanya iblis yang tahu. Bukankah seorang begundal kompeni bisa saja mengenakan pakaian yang dikehendaki? Kata-kata Kodrat masuk akal. Maka orang tua itu benar-benar terjebak. Serentak ia berdiri sambil berkata memerintah. Bawalah dia masuk. Biar dia istirahat di bilik sebelah. Lantas kau ikut aku keluar. Paman. Biarlah aku bersembunyi di dalam saja. Aku takut benar pada bangsat itu. Kucing, maki Jaga Saradenta. Bagaimana mungkin aku punya kemenakan yang licik? Tetapi Kodrat tak mengenal malu. Sudah terlanjur basah kuyup. Permainan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Segera dia berkata minta belas kasih. Bunuhlah aku di sini saja. Daripada menanggung malu di depan pendeta cabul. Tadi dia telah memakiku begitu rupa. Sampai-sampai nama bapak ibu, paman dan ia semuanya diseret-seret. Mulut pendeta cabul itu begitu kotor. Jaga Saradenta dia menimbang-nimbang. Akhirnya diluluskan permintaan kemenakannya. Rukmini dan Sangaji dipanggilnya dan diantarkan masuk ke bilik. Kodrat sangat gembira. Dia tak usah mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan yang merugikan. Segera ia memasuki bilik itu juga sambil menjaga Rukmini serapi mungkin. Kodrat, tiba-tiba terdengar Jaga Saradenta berkata. Kuatkah pendeta itu? Dia kuat seperti kerbau. Tinjunya tak terawan. Jaga Saradenta diam agak ragu-ragu. Katanya lagi, baiklah, aku akan menghadapinya sebisaku. Tapi seumpama aku kalah, larilah kau ke timur. Carilah sebuah gunung yang terletak di sebelah utara Bagelen. Gunung itu bernama Gunung Damar. Di kaki Gunung Damar sebelah timur ada dusun bergama Sejiwan. Aku mempunyai seorang sahabat bernama Kiai Kasan. Dia seorang sakti. Di dusun itu ia membuka sebuah perguruan. Muridnya 5 orang. Jika kamu datang atas namaku, pasti dia mau menolong kesulitanmu. Kau dengar pesanku ini? Ya, Paman, sahut Kodrat sambil menelan ludah. Tetapi aku yakin, Paman dapat mengalahkan bangsat itu. Jaga Saradenta kemudian keluar pintu. Dia berdiri di tengah serambi depan sambil menyalakan pelita. Waktu itu desa Segaluh sunyi sepi. Alam seolah-olah berhenti berbicara tiba-tiba ia mendengar langkah orang, ia melompat dan lari ke pekarangan. Ditajamkan matanya. Dan nampaklah seorang laki-laki berpakaian pendeta menghampiri pintu pagar. Dialah Hajar Karangpandan. Setelah ia disesat-sesatkan oleh orangnya Kodrat, lambat laun sadarlah dia. Segera dia membentak, di mana dia? Dia siapa? Orang itu membalas bertanya. Kodrat. Kodrat? Masya Allah. Bawahan itu terbeliak. Tuan mencari Kodrat? Bukankah Tuan sudah berjumpa? Yang mana? Hajar Karangpandan menjadi gusar. Tadi yang Tuan bekuk di depan gardu. Ah, kenapa kalian tak mau bilang? Jahanam, maki Hajar Karangpandan. Dengan penuh kemarahan dihajarnya mereka habis-habisan. Kemudian ia lari mengejar. Sebagai seorang yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam perantauan, dengan cepat ia dapat mencium jejak buruannya. Dia hanya tertinggal beberapa saat. Tatkala Kodrat berada di dalam rumah Jaga Saradenta, dia telah melintasi desa Segaluh. Sebentar dia berputar-putar. Ketika jejak Kodrat tak diketemukan, yakinlah dia kalau Kodrat pasti berada di sekitar desa Segaluh. Kembalilah dia ke desa itu dengan niat hendak mengaduk-aduk seluruh penduduk. Untuk melaksanakan niatnya itu, ia datang terlebih dahulu ke gelondongnya. Ia hendak minta izin. Secara kebetulan gelondong Jaga Saradenta telah menghadangnya. Begitu dia masuk ke halaman, mendadak saja Jaga Saradenta menyerangnya tanpa berbicara. Cepat ia mengelak dan kemudian membalas menyerang, ia tahu penyerangnya mempunyai tenaga yang ampuh. Tetapi tak dihiraukannya. Begitulah, maka bentrokan tangan tak dapat dihindarkan. Masing-masing terkejut. Jaga Saradenta tergetar mundur 5 langkah sedangkan tubuh Hajar Karangpandan berguncang-guncang. Jaga Saradenta lantas saja merasa dirinya takkan dapat merebut kemenangan. Meskipun demikian, ia menyerang juga. Hajar Karangpandan menggempurnya lagi. Dan sekali lagi dia terpental mundur. Kali ini lebih hebat. Ia jatuh tertelungkup mencium tanah. Belum lagi dia berdiri, Hajar Karangpandan telah mencekik lehernya.
Kenapa kamu menerjang aku tanpa bicara, tegurnya. Jaga Saradeta tergugu. Direngguknya cekukukan itu, kau seorang pendeta memasuki pekarangan orang di tengah malam, apa maksudmu, sautnya. Aku mencari buruanku. Siapa buruanmu? Hajar Karangpandan menimbang-nimbang. Niatnya tadi mau minta izin kepada gelondong dusun Segaluh diurungkan karena ketinggian hatinya. Ia meludah ke tanah. Aku tak bermusuhan dengan kamu. Tapi kamu menyerang. Bagus. Kalau kau masih penasaran, lain hari aku datang ke sini. Sekarang aku tak punya waktu lagi. Jaga Saradeta sadar, ia bukan tandingan si pendeta. Maka ia berlaku sabar. Tuan seorang pendeta. Pastilah hati Tuan lebih lapang dan lebih berbudi daripadaku. Maafkan perlakuanku tadi Tuan. Aku gelondong dusun Segaluh. Sudah beberapa waktu lama, dusun ini dihampiri perusuh-perusuh. Karena itu aku selalu mencurigai orang-orang yang berjalan di tengah malam. Hajar Karangpandan tertawa dingin. Pandangannya menyelidiki ke dalam rumah. Bagus, dengusnya. Seorang gelondong menyembunyikan seorang buruan. Apa itu benar? Siapa buruan Tuan? Bantah Jaga Saradenta. Memang aku mempunyai seorang tamu, tetapi dia kemenakanku. Hajar Karangpandan diam, ragu mendengar ujar Jaga Saradenta. Orang itu membakar rumah dan membunuh orang. Dia melarikan orang pula. Katanya sambil mendongakkan kepala. Siapa dia? Jaga Saradenta terkejut. Tetapi sandiwara kodrat tadi masih saja mempunyai pengaruh dalam hatinya, ia mensiasati Hajar Karangpandan. Ia mencurigai kelicinan orang. Lantas saja berkata meneruskan, di mana ada kebakaran dan pembunuhan? Kalau kau tak percaya kata-kataku ini, ayo ikut. Di sana, di timur, di desa Karangtinalang. Kau seorang gelondong. Baiklah aku menaruh percaya kepadamu, tetapi kalau buruanku itu ternyata bersembunyi di rumahmu, akan kubunuh seluruh keluargamu. Setelah berkata demikian, sekali melesat ia hilang dari pandangan. Jaga Saradenta tertegun keheranan. Kagum dia akan kesaktian tamunya. Pikirnya, dia tak berniat jahat, kalau dia mau pastilah nyawaku sudah melayang, barangkali kodrat yang salah tafsir. Memikir begitu, lantas saja dia memasuki rumah. Waktu itu kodrat telah lama mengintip di belakang pintu. Melihat Hajar Karangpandan meninggalkan halaman, legalah hatinya. Ia terus menyongsong pamannya. Mengapa bangsat itu paman biarkan berlalu? Bedebah. Sini kamu, bentak Jaga Saradenta. Aku bukan bangsat penakut, tetapi aku membutuhkan keterangan yang benar. Sekarang ikut aku. Kemana? Kodrat gemetaran. Ke Karangtinalang, sahut Jaga Saradenta. Perempuan itu biar ditemani bibimu. Aku tanggung dia takkan terusik oleh siapapun juga. Setelah berkata begitu, ia menyeret kodrat keluar pekarangan. Kemudian larilah ia secepat angin. Dan mau tak mau, kodrat terpaksa ikut berlari pula. Di bawah pengawasan pamannya dia tak bisa main gila lagi. Pada saat itu Hajar Karangpandan telah meninggalkan desa Segaluh. Ia kembali ke desa Karangtinalang. Tujuannya hendak mencari jejak yang lain. Dia telah tahu di mana kodrat berada. Jaga Saradenta telah mengabarkan perihal seorang kemenakan yang datang di rumahnya. Siapa lagi kalau bukan dia? Dengan demikian, dia tinggal minta pertanggungjawaban Jaga Saradenta. Jika melindungi kemenakannya, ia sudah mempunyai keputusan. Seluruh keluarga Jaga Saradenta akan dihabisi nyawanya. Tatkala sampai di desa Karangtinalang ia menjenguk tempat dia menghajar orangnya kodrat. Dilihatnya ia masih menggeletak di tanah dengan mengerang-erang kesakitan. Nah, dengarkan, bentaknya. Mendengar suaranya, mereka menjadi ketakutan. Tetapi mereka tak berdaya apapun juga. Terdengar suara Hajar Karangpandan. Kalian masih kuampuni. Sekarang aku minta keterangan yang jelas. Siapa yang bicara benar akan kuampuni. Yang tidak, akan kudepak mati. Tahu. Ia berhenti sejenak. Di mana teman-temanmu yang lain? Jawab. Ia menghampiri orang yang menggeletak di sebelah utara. Orang itu diam tak menyahut. Tak mau dia berkhianat. Lagi pula apa gunanya? Tadi dia ikut menerangkan siapa kodrat itu. Akibatnya ia mendapat ganjaran begitu rupa. Sebaliknya Hajar Karangpandan tak sabar. Sekali depak matilah orang itu. Menyaksikan keganasannya, mau tak mau yang lain jadi terpengaruh. Yang menggeletak di sebelah barat segera berkata sebisa-bisanya, mereka bertugas mengikuti jejak. Pusaka dibawa lari. Bagus. Kau kuampuni, kata Hajar Karangpandan. Setelah berkata begitu dua orang lainnya didepaknya mati. Sedang yang berbicara tadi diinjak lehernya hingga pingsan tak sadarkan diri. Hajar Karangpandan menghampiri rumah Wayan Suwage dan Made Tantre. Ia menyelidiki tapak-tapak kaki. Sebentar saja dia telah menemukannya, tetapi hari masih saja gelap gulita. Meskipun demikian, ia tak putus asa.
Di waktu fajar hampir menyingsing, nampaklah tapak-tapak kaki di mana-mana dengan cukup jelas. Segera ia melesat dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Beberapa waktu kemudian, sampailah dia di atas gundukan tinggi. Pandangnya menyapu, ia melihat titik-titik hitam. Itu mereka. Mendadak dilihatnya asap mengepul tebal. Hutan yang berdiri berleret di kaki pegunungan nampak terbakar. Jahanam! Apa mereka sedang membakar tempat persembunyiannya Wayan Suwage? Ia khawatir. Untuk menghambat pembakaran hutan itu, ia mengumpulkan seluruh tenaganya. Napasnya dipusatkan ke perut. Kemudian sambil mendongak ke udara ia berteriak tak ubah guntur sejuta, nama ilmu kesaktian. Suaranya bergelora menusuk udara. Burung-burung yang menginap di atas pohon-pohon, kaget beterbangan. Batang pohon-pohon tergetar pula. Daun-daun kering runtuh bertubrukan. Kemudian larilah ia amat pesat. Dia mengulangi teriakannya 2 kali lagi. Pada teriakan yang ketiga kalinya, sampailah dia di tepi hujan. Segera ia menurunkan tangan ganas untuk membangunkan pengaruh tertentu. 4 orang mati terjengkang sekaligus. Mana Wayan Suwage? Ia membentak sambil membekuk korbannya yang kelima. Siapa Wayan Suwage? Sahut orang itu menggigil. Orang itu benar-benar belum mengenal nama buruannya. Tapi Hajar Karangpandan menduga lain. Ia mengira orang itu mengecohnya. Maka tanpa memberi kesempatan lagi, ia mengemplangnya mati. Yang lain jadi ketakutan, mereka saling bersuitan mengabarkan tanda bahaya. Tetapi Hajar Karangpandan berlalu sangat cepat. Ia melesat terbang tak ubah seekor burung Garuda dan membunuh mati 2 orang lagi. Kini tinggal 2 orang yang masih hidup, ia menyabarkan diri agar mendapat keterangan. Bentaknya, mana Wayan Suwage? Seperti yang lain mereka menyahut, siapa Wayan Suwage? Bangsat! Pusaka itu! Bukankah kalian mau merampok pusaka itu? Dia di sana, seorang pemuda bersamanya. Orang itu menuding ke lautan api. Betapa hebat pengaruh kata-kata itu terhadap Hajar Karangpandan tak dapat terlukiskan. Dengan mata liar ia merenungi nyala api. Hatinya serasa hampir meledak. Apa pemuda itu pimpinanmu, dampratnya? 2 orang itu akan membuka mulut, mendadak Hajar Karangpandan telah menerkam dahsyat. Mereka terpental ke udara dan menghembuskan napasnya yang penghabisan sebelum tubuhnya terbanting di tanah. Hebat gempuran itu. Dia berhasil menewaskan 9 orang seorang diri. Sebabnya, karena mereka telah merasa ngeri terhadapnya. Mereka telah kena gertak sebelum bertempur. Hajar Karangpandan menggeram seperti seekor singa. Pandangannya tak beralih dari hutan api. Tiba-tiba ia meloncat ke dalam dan terbang menjelajah hutan yang sedang terbakar. Tetapi meskipun berkulit kebal, tak seorang pun tahan berenang dalam lautan api. Sebentar saja, dia melesat keluar dan berdiri tertegun dengan hati terguncang hebat. Tatkala itu dia menoleh, pandangnya bentrok dengan pandang mata seorang pemuda yang berdiri gagah di tepi sungai. Itulah Wirapati murid keempat Kiai Kasan Kesambi. Tanpa berbicara lagi, Hajar Karangpandan lantas saja menyerang. Wirapati terkejut, tepat ia menghindar sambil mengirimkan sodokan. Hajar Karangpandan terkejut. Pikirnya, orang ini bisa mengelakkan seranganku sambil menyerang, ini hebat. Ia mengulangi lagi lebih dahsyat. Hajar Karangpandan mempunyai watak mau menang sendiri. Sebaliknya Wirapati bukan pula orang sembarangan. Dia angkuh dan tinggi hati. Selain itu seluruh hatinya bersujud kepada perguruannya. Menurut kepercayaannya, tidak ada ilmu lain yang bisa menandingi ilmu perguruannya. Demikianlah, jika mendapat serangan lagi tak mau dia mengelak. Ia ingin mencoba-coba seperti yang dilakukannya pada orang Banyumas. Kesudahannya ia menumbuk batu. Karena begitu tangannya kebentrok, seketika itu juga terpentallah dia 3 langkah. Tetapi Hajar Karangpandan pun mundur terjengkang selangkah. Wirapati kaget bukan main. Sadarlah dia. Kalau sikap keagung-agungan akan membahayakan diri sendiri. Maka sekarang bersikap waspada dan hati-hati. Hajar Karangpandan mempunyai kesan pula. Ia kagum pada kekuatan si pemuda. Biasanya orang tak tahan menerima pukulannya. Tetapi meskipun pemuda itu tahan menerima pukulan, terpental juga 3 langkah. Bagus, ia memuji. Tapi hari ini kau bakal mampus di tanganku. Sayang. Punya kepandaian begitu hebat, kenapa jadi bangsat? Wirapati tahu, orang itu salah duga. Tetapi dia terlalu tinggi hati untuk menjelaskan kesalahpahaman itu. Cepat ia siaga. Ketika itu, Hajar Karangpandan menyerang lagi dengan garangnya. Tangannya yang kanan mencengkram mengarah kepala, sedangkan yang kiri menyodok tulang rusuk. Wirapati cukup waspada. Ia mengendapkan diri sambil mengirimkan tendangan. Sodokan Hajar Karangpandan kebentur kakinya, ia terguling ke samping dan tepat pada saat cengkeraman Hajar Karangpandan turun ke bawah. Suatu kesiur angin menyambar lambungnya. Sikunya lantas digerakkan sambil menjejak kaki. Hajar Karangpandan tahu bahaya. Mau tak mau terpaksa ia meloncat mundur.
Dia luput dari serangan itu. Kemudian menerkam dada. Wirapati menundukkan kepalanya sambil menyapu kaki. Hajar Karangpandan tak sempat mengelak. Betisnya kena terhajar. Tetapi Wirapati kena ditubruk pundak kirinya. Keduanya bercucuran keringat dingin. Kemudian berdiri tegak sambil mengatur napas. Hajar Karangpandan jadi panas hati. Ia merangsek lagi dengan benturan-benturan dahsyat. Wirapati tak berani mengadu tenaga, ia melesat menghindari sambil mengayunkan tangan. Dengan demikian, pertarungan bertambah seru. Masing-masing dapat bergerak dengan gesit dan cekatan. Kala itu di pinggir gelanggang berdirilah dua orang laki-laki yang mengawasi pertarungan tanpa mengedipkan mata. Mereka adalah Jaga Saradenta dan Kodrat. Jaga Saradenta berkesan lain setelah menyaksikan kebakaran itu. Ia mencurigai Kodrat dan berniat menghapuskan diri dari salah sangka. Sebagai seorang yang jujur tak suka dia memihak kepada orang yang salahi, meskipun orang itu kemenakannya sendiri, maka diringkuslah lengan kemenakannya dan dibawa lari mengikuti jejak kaki Hajar Karangpandan. Ia kalah cepat dalam hal berlari. Lagi pula, ia dibebani berat badan kemenakannya yang ikut berlari ogah-ogahan. Meskipun demikian, ia mencoba mengejar. Sesampainya di tepi hutan dilihatnya dua orang lagi bertempur seru. Legalah hatinya demi nampak berkelebatnya Hajar Karangpandan. Tetapi siapakah pemuda itu? Ia minta penjelasan kepada kemenakannya. Apa dia termasuk salah seorang bawahanmu? Bentaknya bengis. Kodrat menggelengkan kepala. Bagaimana yang benar? Bentaknya lagi. Mendadak ia melihat mereka meloncat mundur 2 langkah. Hai, siapa kau sebenarnya? Bilanglah sebelum mampus. Kata Hajar Karangpandan nyaring. Apa perlu menyebut nama? Sahut Wirapati. Hajar Karangpandan mendongakkan kepala sambil tertawa meriah. Bagus. Bagus. Kau mampus tanpa nama, jangan salahkan aku Hajar Karangpandan. Nah, kau dengar sudah namaku. Kau tak perlu lagi penasaran di alam kuburmu. Wirapati tersenyum, mengapa kamu meracau tak keruan? Siapa bilang Wirapati akan mati? Aku murid keempat Kiai Kasan Kesambi, bagaimana mungkin gampang mau kau punahkan? HM. Hajar Karangpandan meludah ke tanah. Ayo, kita buktikan. Lantas saja dia menyerang cepat. Wirapati menangkis. Ia kena gempur sampai mundur selangkah. Kemudian membalas menyerang dengan cepat pula. Keduanya menggunakan serangan-serangan berbahaya dan mematikan. Syahdan, ketika Jaga Saradenta mendengar disebutnya nama sahabatnya yang bermukim di Gunung Damar, terkejutlah dia. Ah, dia murid sahabatku. Kalau sampai terluka parah, aku tidak bisa berpeluk tangan, pikirnya. Ia yakin, kalau murid Kiai Kasan Kesambi takkan mungkin berbuat sesuatu hal yang rendah. Sedangkan Hajar Karangpandan bertempur dengan suatu tuduhan tertentu. Menduga demikian, ia jadi gelisah. Akhirnya dia berseru, tahan. Tahan. Ayo kita bicara. Dalam suatu pertempuran sengit, sudah barang tentu seruan Jaga Saradenta tak tergubris. Hajar Karangpandan yang mengenal suara Jaga Saradenta malah mendakwa yang bukan-bukan. Kamu kawanan bangsat, ayo maju sekalian, dampratnya. Dia lantas memperhebat serangannya. Sebentar saja Wirapati kena dirangsak mundur sampai ke tepi batas lautan api. Karuan saja Jaga Saradenta mendongkol berbaring khawatir. Mengingat kepada Guru Wirapati, dia terus melompat membantu dan mengirimkan gempuran. Monyet, maki Hajar Karangpandan. Kamu kira aku mau lari lintang pukang? Wirapati heran mendapat bantuan itu. Dia mau menebak-nebak siapa orang itu, mendadak Hajar Karangpandan telah menyerangnya bengis. Terpaksa dia memusatkan seluruh perhatiannya dan membalas menyerang. Hajar Karangpandan jadi keripuhan dikerubut 2 orang, meskipun Jaga Saradenta bertempur dengan setengah hati. Maklumlah, dia tak menghendaki pertempuran itu. Kalau sekarang sampai mengadu kekuatan semata-mata karena terpaksa, demi melihat murid sahabatnya terangsak mundur. Ternyata dia bukan orang sembarangan, pikir Hajar Karangpandan. Untung dia tidak muda lagi. Kutaksir umurnya kira-kira 70 tahun. Kalau kupaksa bertempur berputaran, akan kulihat apa napasnya masih panjang. Sambil berpikir begitu, segera ia mengadu kegesitan. Seakan-akan seekor burung Garuda ia menyambar cepat dan rapih, dia menyerang bertubi-tubi. Jaga Saradenta tak sanggup mengikuti gerakan itu. Cepat-cepat ia menutup diri. Dadanya dilindungi dan ia merendahkan badan. Sebaliknya Wirapati dapat mengimbangi kegesitan Hajar Karangpandan. Dengan menjejak tanah ia memotong tiap serangan, tetapi ia menghindari suatu perbenturan karena merasa diri tak sanggup menandingi tenaga lawan. Pengejaran. Lambat laun Wirapati dan Jaga Saradenta menemukan titik pertemuan. Mereka lantas dapat bekerja sama dengan rapi. Wirapati menyerang bagian atas dan sanggup mengadu kegesitan. Sedangkan Jaga Saradenta meliuk-liuk rendah mengancam bagian bawah dada. Hajar Karangpandan tercengang-cengang. Apa mereka berasal dari satu perguruan? Pikirnya.
Hajar Karangpandan tak pernah berpikir, Jaga Saradenta bersahabat dengan Guru Wirapati, Kiai Kasan Kesambi. Dalam perang Gianti, Jaga Saradenta seringkali mendampingi Kiai Kasan Kesambi dan sudah mengenal liku-liku ilmunya. Meskipun belum keseluruhannya, tetapi dasar pokoknya tidak asing baginya. Itulah sebabnya, setelah memperhatikan gerak-gerik Wirapati teringatlah dia akan sepak terjang sahabatnya. Segera ia dapat mengimbangi dan menyesuaikan diri. Wirapati berotak encer. Begitu melihat permainan Jaga Saradenta, lantas saja Wirapati memperkuat diri. Dasar dia merasa tak sanggup melawan Hajar Karangpandan seorang diri, maka oleh ketinggian hatinya ia ingin menang mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Bangsat, maki Hajar Karangpandan. Benar-benar kalian kawanan bangsat jempolan. Siapa mengira umur setua ini berjumpa dengan kalian? Dia meloncat mundur 2 langkah. Wirapati dan Jaga Saradenta lantas memburu. Itulah yang diharapkan. Begitu mereka berdua menerjang jebakannya, ia lantas menggempur dengan tangannya berbareng. Jaga Saradenta kena terhantam dadanya. Seketika itu juga dia terpental 3 langkah dan lontak darah. Wirapati kena dihajar pundaknya dan jatuh terbanting di tanah. Tetapi Hajar Karangpandan juga terkena serangan mereka. Serangan Jaga Saradenta mengenai ujung lehernya, sedangkan kaki Wirapati tepat menendang pinggang. Ia berteriak kesakitan dan jatuh tertelungkup. Ketiga-tiganya lantas duduk bersemedi. Pernapasannya diaturnya cepat-cepat sambil menajamkan pendengaran untuk berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan. Sesaat kemudian, Jaga Saradenta mulai bicara. Nanti dulu saudara, tahan sebentar. Kita bicara dulu. Apa yang harus dibicarakan, sahut Hajar Karangpandan angkuh. Tetapi hatinya sesungguhnya menghendaki istirahat barang sebentar. Aku seorang tua bernama Jaga Saradenta, Gelondong Desa Segaluh. Aku mau berbicara. Bicaralah. Apa perlu memperkenalkan nama? Jaga Saradenta tak mendengarkan ocehan Hajar Karangpandan. Kukira dalam hal ini, terjadi salah paham. Coba aku minta penjelasan, kenapa kamu bertempur dengan anak muda ini? HM. Hajar Karangpandan menyibirkan mulut. Dia bangsat muda, menculik sahabatku. Bagiku, kalau aku sudah mengaku bersahabat dengan seseorang, mengorbankan nyawa bukanlah suatu perbuatan yang sok gagah. Sejak dulu, orang menghargai suatu persahabatan sejati. Bersedia mengorbankan nyawa merupakan dasar tali persahabatan. Sekarang sahabatku dibunuh orang. Masa aku tinggal berpeluk tangan belaka? Kata-katamu benar-benar suara seorang kesatria sejati, sahut Jaga Saradenta. Tetapi benarkah anak muda ini menculik sahabatmu? Lihat, aku belum berkenalan dengan dia. Meskipun begitu aku mau bicara. Tidak ada keuntunganku sama sekali dalam hal ini, kecuali besar keinginanku untuk mengikis kesalahpahaman kalian berdua. Wirapati mendongkol campur geli melihat laga Hajar Karangpandan. Di antara ketiga orang, dialah yang terluka ringan. Pundaknya hanya terasa kaku. Setelah beristirahat sebentar, ia dapat bergerak dengan agak leluasa lagi. Aku memang bangsat muda penculik sahabatmu, katanya sengit. Rumahnya, akulah yang membakar. Pusakanya akulah yang merampas. Lantas kau mau apa? Hajar Karangpandan tercengang-cengang mendengar ucapannya. Dia seorang sembrono dan ugal-ugalan. Tapi justru mendengar kata-kata Wirapati yang bernada sembrono dan tinggi hati, malahan dia jadi tertarik. Apa kamu bilang? Ujarnya agak lunak. Kau bilang aku bangsat muda yang menculik sahabatmu. Memang aku bangsat muda penculik sahabatmu. Kau bilang pembakar rumah juga? Ya. Malahan akulah si bangsat perampas pusakanya. Sekarang kamu mau apa? Ayo, bertempur 2 bulan lagi. Lantas Wirapati berdiri tegak. Hajar Karangpandan adalah orang yang tidak tahan disumbari orang. Tapi ia mulai bisa berpikir, ketika mendengar Wirapati mengakui sebagai pembakar rumah. Sedangkan dia mendapat keterangan, kalau orang-orang Banyumas yang berbuat begitu. Bukankah mereka juga yang membakar hutan? Bangsat! Apa kamu kira aku jera padamu? Bentak Hajar Karangpandan. Dan ia memaksa diri mau berdiri. Tetapi Jaga Saradenta menengahi. Tahan! Kau anggap apa aku ini? Teriaknya nyaring. Hajar Karangpandan mengurungkan niatnya. Kemudian Jaga Saradenta berpaling kepada Wirapati. Kau heran kenapa aku datang membantu? Sebenarnya tidak ada niatku mencampuri soal ini. Tetapi ku dengar kau menyebutkan nama sahabatku Kiai Kasan Kesambi. Kau menyebut pula sebagai muridnya. Makanya aku tak bisa tinggal diam. Bukankah bersedia mengorbankan nyawa adalah dasar mutlak bagi suatu persahabatan sejati seperti kata Ki Hajar itu? Mendengar Jaga Saradenta adalah sahabat gurunya, Wirapati jadi bersabar hati. Perlahan-lahan dia duduk kembali. Tetapi pandang matanya tak beralih dari Hajar Karangpandan. Sekarang perkenankan aku bertanya kepadamu, anak muda, kata Jaga Saradenta lagi. Bagaimana mula-mula kamu ada di tempat ini? Aku datang dari Cirebon diutus guruku.
Kebetulan melintasi desa Karangtinalang. Kudengar tentang peristiwa pusaka sakti. Maka kuculik sahabatnya dan kubakar hidup-hidup di dalam hutan. Ah, berkatalah yang benar. Bukankah aku sudah mengatakannya? Bangsat! Iblis! Maki Hajar Karangpandan kalang, kabut. Sekarang tahulah dia, hatinya sedang dipermainkan pemuda itu. Diam-diam ia menyesali hatinya sendiri yang masih saja mudah meluap. Tiba-tiba kau menyerang, masa aku sudi mendengarkan ocehanmu? Wirapati membalas dengan sengit. Nah, apa ku bilang, potong jaga Saradenta. Kalian salah paham. Aku juga. Ini semua gara-gara si biadab kodrat. Dia memang kemenakanku, tapi dalam soal ini tidak ada lagi sanak saudara. Siapa yang bersalah harus dihukum. Jaga Saradenta langsung menoleh mencari kemenakannya. Tetapi kodrat tak nampak batang hidungnya. Bangsat! Mana dia? Ia terkejut. Darahnya lantas saja naik ke leher. Tubuhnya menggigil, karena hatinya serasa hampir meledak. Kurang ajar! Dia melarikan diri, selagi kita bertempur, teriaknya tinggi. Hajar Karangpandan mencibirkan bibir. Kamu tua bangka berlagak melindungi. Tapi kau dengar kata-kataku semalam. Kalau benar-benar dia berada di rumahmu, akan kuhabisi seluruh keluargamu. Sekarang kau mau bicara apa? Jaga Saradenta tak sanggup berbicara lagi. Hatinya penuh pepat. Siapa mengira, kemenakannya ternyata licik dan sampai hati membiarkan dirinya menanggung malu. Padahal tadinya ia mengharapkan keterangan kemenakannya akan menghapus kesalahannya semalam. Setelah itu, dia akan meminta maaf. Tak tahunya, dirinya sekarang kian terperosok ke dalam masalah. Hajar Karangpandan tertawa terbahak-bahak. Senang hatinya, melihat orang keripuhan. Ayo bicaralah. Kamu kan laki-laki juga, ujarnya. Tak sanggup lagi aku menelan peristiwa ini. Kaulah yang bicara. Kalau tidak mau, ya sudah kita bertempur lagi sampai mati, sahut Jaga Saradenta. Kalau tadi ia ingin menghindari pertempuran mati-matian, kini sebaliknya. Wirapati jadi perasa, ia dapat merasakan gejolak hati Jaga Saradenta, karena tadi dia juga mengalami gejolak rasa begitu juga, tatkala dihujani tuduhan Hajar Karangpandan. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.